dua natur ini bagaimana? Ya makanya dijelasin, silakan. Apakah Yesus ini mempunyai dua natur? Oke, iya. Mungkin kalau saya memperhatikan pembahas tentang dua natur ini, sebenarnya itu dalam ucapannya kita seakan-akan itu dua natur, padahalnya itu dalam satu hakikatnya sendiri ya, atau satu natur gitu. Maksudnya gini, Pak. Kenapa? Apakah Pak Pendeta, apakah Yesus itu, kan banyak teman-teman Kristen tuh yang bilang bahwa Yesus itu 100% manusia, 100% ilahi, kan gitu kan? Iya, makanya saya katakan tadi. Ya. Sepakat nggak dengan ucapan itu, dan statement seperti itu? Iya, makanya saya bilang itu kan salah dari pemahaman orang-orang yang belum memperdalam ya bagaimana itu namanya Yesus gitu. Makanya seakan-akan itu dua natur, padahalnya di dalam satu hakikatnya itu sendiri kan gitu. Oke, silakan jelaskan satu hakikat itu maksudnya seperti apa, Pak? Iya, coba dilihat dari Lukas 1 ayat 35. Di situ dia sudah jelas dikatakan di situ dia itu siapa. Hakikat itu Bapak, iya, coba konsep pengertian hakikat itu apa, Pak? Kan keadaan yang sebenarnya. Iya, dia itu kan dalam satu hakikatnya itu Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dia adalah satu ya. Bapa itu adalah seperti gelar, kalau kita katakan gelar itu. Roh Kudus itu adalah roh yang hidup. Anak itu adalah ya itu makanya kita bilang satu hakikat. Satu hakikat. Hakikatnya Yesus itu manusia kan, Pak? Sepakat? Iya, manusia. Dua-duanya. Nah, dua-duanya ilahi dan manusia. Berarti 100% manusia, 100% Tuhan, Pak Master William. Iya, betul. Lanjut, Bang. Kalau salah satu di antara itu tidak ada, maka pun manusia ini tidak ada. Ya, karena tubuh itu adalah tempat sandaran roh dan jiwa itu adalah tempat kita untuk berpikir. Jadi tanpa salah satu di antara itu maka itu roh ataupun tidak bisa hidup. Maka dikatakan itu adalah satu hakikat. Oke, berarti Anda mau mengatakan bahwa roh yang ada di dalam diri Yesus itu adalah roh ilahi gitu? Iya. Oke. Roh ilahi yang ada di dalam diri Yesus atau roh Tuhan yang ada di dalam diri Yesus itu sama dengan roh yang mengutus Yesus atau roh Bapa yang mengutus Yesus atau beda, Pak? Sama. Iya. Sama ya. Berarti yang mengutus Yesus itu ada di dalam diri Yesus gitu. Iya. Oke, bagaimana kalau Yohanes 5 nomor 26 yang mengatakan bahwa Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, begitu pula diberikannya anak hidup dalam dirinya sendiri. Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Bagaimana Anda mengatakan sama sedangkan di situ berbeda? Iya, oke. Makanya saya katakan tadi di Lukas 1 ayat 35 di situ sudah tertera. Coba dibaca di situ. Silahkan baca, Pak. Coba Master, coba baca dulu Lukas 1 ayat 35. Coba baca di situ. Oke. Apa yang mau Anda sampaikan di Lukas 1 nomor 35? Poinnya aja nggak apa-apa, Pak. Saya paham kok di situ. Iya. Poinnya apa? Poin apa yang Anda mau sampaikan di situ? Bahwasanya Bapa itu, Allah itu satu dengan namanya Yesus atau Tuhan. Di situ dia. Terus? Iya. Allah itu Bapa itu sudah bersatu dengan anak.
Bapak itu sudah bersatu dengan anak. Oke, kalau begitu Iya. kita maju. Anda membawakan Lukas 1. Ya, oke. Sekarang kita maju. Berarti di Lukas 1 itu Bapak sudah menjadi satu dengan anak. Gitu ya. Iya. Oke, kita maju. Lukas 2 nomor 24, Pak. Anda bisa baca? Lukas 2 nomor 24. Atau saya bacakan? Coba. Oke, saya bacakan ya. Kita maju, Pak. Karena Anda bawa Lukas, saya juga bawa Lukas. Bentar. Lukas 2, bentar. Lukas 2 nomor 2. Ah, 21, sorry Pak. Lukas 2 nomor 2122 ya. Lukas 2 nomor 22 di sini dikatakan, ini kalau Lukas 1 kan belum lahir tuh Yesus. Ya pas saat kelahiran Yesus ya, Lukas 1:35 ya. Oke, kalau di sini dan ketika genap 8 hari, Lukas 2 nomor 2122 nih. Ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus. Oke, Yesus ini adalah anak yang Anda katakan Bapak itu menjadi satu dengan anak ini ya. Namanya Yesus ya. Oke, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum dia dikandung. Lukas 1 nomor 35 tadi. Oke. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Yesus ketika setelah disunat diserahkan kepada Tuhan. Lalu Tuhan yang mana lagi nih, Pak? Itu kan secara manusia itu. Loh, tadi ya pertanyaan saya, ini Tuhan yang mana? Diserahkan kepada Tuhan yang mana? Diserahkan kepada Tuhan yang mana? Itu kan manusia yang mengatakan demikian. Loh, iya, saya tanya. Yesus diserahkan kepada Tuhan. Kalau tadi Anda mengatakan Yesus itu menjadi satu atau Bapa menjadi satu dengan Yesus sendiri, lalu yang di sini ini siapa Tuhan? Siapa ini? Iya, kan mereka belum mengenal gimana Tuhan itu ya. Maka seakan-akan ada lagi Tuhan di luar itu perasaan mereka. Padahal mengatakan Tuhan itu bahwasannya anak yang telah lahir secara kemanusiaan maka dibawa kepada Tuhan. Padahal memang Yesus itu Tuhan itu sendiri. Jadi secara fisik dibawalah kepada Tuhan oleh orang-orang itu, gitu maksudnya. Pertanyaannya, diserahkan kepada Tuhan siapa di sini, Pak? Ya Tuhan mereka lah. Ah, Tuhan mereka itu siapa? Iya, ya itulah dia tadi. Berarti Yesus itu Allah itu. Yesus diserahkan kepada Yesus gitu. Ya iyalah, orang kan dua natur dia secara ilahinya, secara kemanusiaan dia lalu lahir. Jadi secara keilahiannya dia adalah roh, kan gitu. Secara fisik kita lihat dia baru lahir. Oke. Secara ilahi dia roh. Roh yang ilahi itu sudah menjadi satu dengan jasad Yesus. Iya. Betul? Iya. Ketika roh dan jasad, roh ilahi dan jasad Yesus itu sudah menjadi satu, lalu jasadnya Yesus itu disunat. Setelah jasad Yesus itu disunat, jasad bersama roh ilahinya Yesus ini diserahkan kepada Tuhan. Nah, ini Tuhan yang mana lagi? Ya itulah secara kemanusiaan kita menyerahkan kepada Tuhan. Ya itulah dia Tuhan tadi yang kita tidak kelihatan. Itulah dia Tuhan tadi yang kita secara fisik bisa melihat. Ya, dia sudah dalam keadaan kita ucapan itu adalah untuk mempersembahkan dia secara
Yang punya perut putih. 100.000 dapat 100. Yang punya perut. 100.000. Dapat 6 kaos. Ini bukan prank, ini Yang punya perut. Yang punya 100. Halo, saya Syari Jepin. Di agamaku diajari hukum cinta kasih. Bahkan ada satu Injil yang mengatakan bila pipi kirimu di Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Baik, kita akan mulai prosesi pengikraran 2 kalimat syahadat. Untuk bapak-bapak dan adik-adik yang laki-laki semuanya, mohon tangan kanannya menunjuk telunjuk atas begini. Tolong begini, ya. Ya. Baik, ini adalah tanda tauhid, tanda atau simbol mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai, saya ucapkan per kata dalam bahasa Arab. Bapak-bapak, adik-adik yang laki-laki mengikuti setiap kata-kata yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu, saya ulang. Ashhadu. Ulang. Ashhadu. Allah. Ilaha. Illallah. Wa ashhadu. Anna. Muhammadan. Rasulullah. Saya bersaksi
Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Saya bersaksi Nabi Muhammad Rasulullah. Aku mengentor tarik pui dosa dan semua aja ujung Allah siapa baik. Ram. Naya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik, kita akan mulai prosesi. Ya, Yesus itu saudara tertua. Jadi abang tertua. Jadi kalau di dalam satu keluarga, Yesus itu anak pertama. Jadi kalau orang yang menjadi yang percaya kepada dia atau mengikuti cara hidupnya Yesus, itu jadi saudaranya. Jadi adik-adiknya. Apa kok kresek-kresek? Makan apa Bang Bal? Pak Suki ya? Bukan itu Bang Bal. Berarti Yesus itu bukan Tuhan bagi Pak Suki? Bukan, dia sama seperti kita. Cuman dia waktu dilahirkan sama seperti Adam sebelum jatuh dalam dosa. Yesus ini pengganti Adam, pengganti manusia pertama. Utusan. Iya, dia anak Bapak yang diutus supaya kita menjadi anak juga. Jadi Yesus ini anak sebagai manusia yang sejak dilahirkannya kudus. Jadi sama seperti waktu Tuhan menciptakan Adam. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Yesus waktu dilahirkan sama seperti Adam. Yesus juga diperhadapkan dengan pencobaan. Tetapi Yesus tetap melakukan kehendak Bapa. Dengarkan apa perintah Bapa. Maka dia katakan sebagai anak dia tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Tetapi apa yang Bapa lakukan, yang Bapa kerjakan, itu yang dikerjakan dan dia lakukan. Itulah tipe anak yang sesungguhnya. Sedangkan Adam pertama, dia tidak mau melakukan kehendak Bapa. Malah dia mau melakukannya kehendak iblis. Jadi kalau berdasarkan 1 Yohanes 3 ayat 10, maka Adam dan Hawa itu menjadi anak daripada iblis. Sama seperti Kain, karena dia berbuat jahat, dia berasal dari si jahat. Nah begitu. Bagaimana Pak Pendeta Hia? Ya itu kan Yesus bukan Bapak ya? Yesus bukan Bapak ya? Itu kan pendapat saudara, itu kan pendapat saya berbeda. Jadi saya bukan memperdebatkan itu Bapak percaya atau tidak ya, itu kan urusan Bapak, tapi urusan maksudnya saya. Pak Suki ini Kristen Pak ya, bukan Muslim beliau Kristen juga. Sama-sama Kristen. Iya betul. Saya katakan tadi itu kan pendapatnya, ya kan. Jadi pendapat saya kan berbeda. Bapa dengan Yesus itu satu, bukan beda. Dalam pengungkapan itu yang berbeda-beda. Itu aja. Atau gini, kan bentar ya Pak Suki, Pak ya. Karena kan Pak Suki mengakui bahwa Yesus itu bukanlah Tuhan, Yesus hanya manusia biasa. Silahkan perkuat dengan dalilnya di mana, Pak Iya. Kalau Anda mengatakan Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, silahkan datanya di mana. Jadi adu data aja kita. Karena itu saya yakin Pak Suki itu pasti berdasarkan data, bukan pendapatnya sendiri. Benar nggak Pak Suki? Ya tentu yang saya katakan itu sesuai dengan apa yang tercatat di dalam Bible. Seperti gini aja ya, saya langsung ke belakang aja ke Wahyu ya.
Wahyu itu di dalam Wahyu 3 ayat 21. Di sana telah mengatakan begini Yesus. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Ini kan menunjukkan Yesus waktu datang ke dalam dunia, dia telah menang, mengalahkan dosa, mengalahkan iblis, lalu mengalahkan maut. Demikian juga kita harus menang terhadap dosa, terhadap godaan iblis, terhadap maut. Nah, bagaimana cara kita bisa menang terhadap maut? Yesus telah memulainya. Yesus katakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada aku, ia akan hidup, walaupun ia akan mati. Jadi kalau kita mencontoh cara hidup Yesus, kita akan menang sama seperti Yesus telah menang. Jadi Yesus ini kakak tertua sesuai dengan Roma 8 ayat 28 dan 29. 28-nya sendiri, Bapa itu bekerja. Artinya apa? Bapa itu mendidik kita melalui Roh Kudusnya supaya kita ini menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Arah didikan dari Bapa ini kepada kita yang percaya supaya segambar seperti anak ini. Gitu. Bang Baal mau masuk atau biarkan ya sama Pak Sudi? Bang Baal masuk. Saya ya gini aja. Memang Yesus bukan Bapak bukan Yesus, dan Yesus bukan Tuhan gitu kan. Karena Yesus mengerjakan apa yang dilakukan Bapa. Kalau Tuhan itu punya otoritas, dia mandiri, dia kan tidak diperintah, dia punya aturan sendiri. Tetapi kalau siapapun yang tunduk kepada siapapun yang tunduk kepada siapapun itu bukan Tuhan, kan? Kalau bicara Yesus adalah Bapa itu jelas salah itu kan. Karena di sini di Yohanes berkata, di Yohanes 5 dikatakan Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Yesus yang ngomong ya. Yesus yang ngomong ini. Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Demikian juga aku, dia bilang Yesus mempunyai hidup sendiri. Sendiri-sendiri. Nama sendiri-sendiri itu bukan satu. Itu tidak perlu ahli bahasa yang saya perlu datangkan ke sini. Saya juga ahli bahasa. Kalau hidup sendiri-sendiri itu berbeda. Apa yang mau dipersatukan di sana? Jadi Bapak bukan Yesus, Yesus bukan Bapak. Lalu apakah Yesus Tuhan? Jelas tadi itu ya Yesus bukan Bapak ya. Mereka tidak satu. Dan kalau bicara aku dan Bapak adalah satu, berarti tidak mungkin Yesus akan mengatakan sesuatu yang kontradiksi. Nah, teman-teman Kristen selalu menyebut Yohanes 10:30. Aku dan Bapa adalah satu. Padahal itu konteksnya tentang diskusi, dialog antara orang-orang Majusi, orang Yahudi pada saat itu di Bait Salomo. Kalau tidak salah di ayat 22, 23, 24 ini berbicara tentang pertanyaan orang Yahudi bertanya kepada Yesus, apakah engkau Mesias? Itu yang sedang dijawab oleh Yesus. Bahwa Yesus mengatakan di ayat pertanyaan Mesias ini diawali gini. Dia bilang, sudah kukatakan kepadamu, tapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan itulah yang membuktikan aku di Mesias. Jadi yang dikatakan di aku dan Bapa dalam satu adalah pekerjaan-pekerjaan Bapa itu. Dengan dia itu sama. Artinya apa? Bahwa pekerjaan itu yang aku kerjakan adalah pekerjaan Bapa. Sama halnya di Yohanes 7:16. Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dia yang telah mengutus aku. Aku berkata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memberi perintah kepadaku. Artinya itu, aku dan Bapa satu itu, dia tidak dapat melakukan apa-apa. Basuki katakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itulah yang dikatakan aku dan Bapa satu. Selaras dia. Kalau Bapaknya bilang, hei Yesus kiri dia. Hei Yesus kanan dia. Itu yang dikatakan satu. Tidak mungkin kalau Bapaknya bilang kanan, Yesus bilang kiri. Itu artinya berpisah. Dan dikatakan Bapak satu itu demikian. Aku pinter kok. Gampang kok.
Ya, kalau Silakan. tadi dari Wahyu, saya maju lagi ke Ibrani ya. Ibrani 2 ayat 10 itu begini. Sebab memang sesuai dengan keadaan Bapa yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Bapa yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Sebab Ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya Ia, Yesus ini, tidak malu menyebut mereka saudara. Ayat 12 katanya, Aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Jadi Yesus jelas-jelas dia saudara kandung tertua orang yang mau mengikuti dia atau percaya kepada dia, pada Yesus. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, di dalam 1 Korintus 15 ayat 45, kita tahu Paulus itu dipilih setelah Yesus sudah di sorga untuk memberitakan namanya. Dan dia dipenuhi Roh Kudus, mengatakan bahwa Adam mula-mula dan Yesus Adam yang akhir. Sama-sama Adam. Jadi sama-sama manusia. Perbedaannya kalau saya keturunan dari Adam yang jatuh dalam dosa. Sedangkan apa nih? Sedangkan Yesus itu sejajar dengan Adam sebelum jatuh dalam dosa. Nah, tujuan Yesus diutus ke dalam dunia ini itu untuk menggantikan posisi Adam, supaya ada pengantara, penghubung Bapa kepada kita keturunan Adam yang jatuh dalam dosa. Nah, pengantara itu berhasil. Dia waktu diutus ke dalam dunia, dia berhasil mencapai kesempurnaan itu sebagai anak domba yang tidak bercacat. Nah, karena tidak bercacat itulah dia layak menjadi tebusan. Nah, sehingga kita diampuni dosanya. Tidak dihukum. Yesus yang dihukum. Gitu. Kan praktek di dunia ini pun juga sering kan. Banyak orang mencari kambing hitam untuk menghindari dirinya yang salah, itu tidak mau dipenjara. Ya begitu sudah terjadi zaman itu. Nah, Bapak mengasihi kita nih supaya nggak mati, karena berdasarkan Roma 3:23, semua orang telah jatuh dalam